teman-teman, gerakan-gerakan yang menyebutkan adili Jokowi semakin hari semakin marak. Awalnya, ini adalah suatu gerakan yang bersifat vandalisme, hanya merupakan tulisan-tulisan di beberapa sudut, baik itu di kota Solo, ataupun di Jakarta, atau di kota-kota yang lain. Namun, dalam beberapa hari terakhir ini, termasuk hari ini, Minggu, itu juga direncanakan akan ada gerakan mahasiswa dan masyarakat di kota Solo, yang juga topiknya adalah adili Jokowi, itu masih terus akan terjadi. Ya. Kita bisa lihat ya, mengapa gerakan-gerakan ini muncul. Ini bisa saja merupakan awal dari gerakan sebuah reformasi politik. Jangan lupa, pada awalnya yang namanya reformasi 1998 itu diawali oleh gerakan-gerakan mahasiswa yang bersifat kecil-kecilan. Dan pada saat itu, saya masih mengajar di sebuah universitas swasta di bilangan Cempaka Putih, ya. Dan pada saat itu, tidak ada orang atau guru besar yang saat itu percaya bahwa gerakan mahasiswa itu bisa menumbangkan Presiden Soeharto. Namun saya pada saat itu masih menjadi dosen juga di situ, dan salah satu murid saya itu adalah almarhum Pak Kolonel Sarifuddin Tipe. Pada saat itu beliau masih kolonel ya, yang kemudian menjadi juga komandan pasukan di Aceh, dan kemudian menjadi juga komandan di sebuah teritorial ya, komando teritorial di Aceh. Beliau terakhir menjadi rektor Universitas Pertahanan Indonesia, sebelumnya juga pernah menjadi komandan Sesko AD di Bandung ya, atau Seskuad di Bandung. Nah, apa yang ingin saya katakan di sini ya, yang namanya gerakan mahasiswa itu bisa saja terjadi kecil-kecilan. Tapi ketika itu sudah membesar dan kemudian rakyat mendukung, golongan menengah ke atas juga mendukung ya, apalagi Anda tahu golongan menengah saat ini sedang terjadi pemiskinan ya, mereka turun menjadi orang-orang yang miskin, dan bukan mustahil suatu saat ini akan juga berkembang menjadi gerakan yang menyatu. Dan biasanya kalau itu sudah menyatu, tidak ada pilihan lain pada saat itu ya. Akhirnya yang namanya ABRI, khususnya TNAD, itu mendukung gerakan reformasi. Nah, coba kita lihat ya, apa yang disebut dengan tanda-tanda publik makin murka terhadap Jokowi dan keluarganya ya. Mengapa demikian? Karena Anda tahu di mata mahasiswa sekarang mulai kemudian dibuka bahwa Jokowi bukan saja dipandang sebagai tokoh paling korup menurut OCCRP ya, tapi oleh rakyat Indonesia dia juga kemudian benar-benar korup, bukan saja dalam artian uang, tapi juga dalam artian kebijakan ya. Misalnya bagaimana dia menjadikan Gibran dengan mengobrak-abrik Mahkamah Konstitusi ya untuk menjadi calon presiden 2023 yang lalu ya, dan kemudian menjadi calon presiden resmi pada 2024 yang lalu dan terpilih menjadi wakil presiden ya. Dan kita juga tahu ya, itu masuk dalam kategori apa yang disebut dengan KKN. KKN itu adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kolusinya itu adalah bisa kolusi politik dan ekonomi yang sekarang sudah makin terbuka, termasuk dengan kasus pagar laut, kasus PSN PIK 2 ya, dan juga kasus-kasus yang lain ya. Dan kemudian nepotismenya itu juga tampak bagaimana dia kemudian menaikkan putra mahkotanya untuk menjadi wakil presiden Republik Indonesia. Kemudian Kaisang tadinya juga ingin dia jadikan menjadi calon gubernur pada Pilkada 2024 yang lalu ya, dan kemudian menantunya juga bukan cuma didukung tapi juga direkayasa politik ya untuk kemudian bisa menjadi calon gubernur Sumatera Utara dan terpilih, dan dia juga masuk dalam kategori yang melakukan korupsi ya,
melalui apa yang disebut dengan Blok Medan yang sampai sekarang tidak disentuh oleh KPK. Nah, kita lihat ya, tadi saya katakan bahwa awalnya ini hanyalah berupa tindakan-tindakan vandalisme ya, yang melalui suatu chat ya, itu chat yang dengan seperti mural gitu, dengan chat apa istilahnya itu, chat semprot ya, tulis adili Jokowi ya, yang kemudian langsung dihapus oleh misalnya polisi Pamong Praja dan sebagainya. Tapi kemudian kita tahu satu persatu gerakan itu misalnya ya menjadi suatu gerakan mahasiswa ya, di misalnya apa yang terjadi di Jakarta ya. Dan di Jakarta itu gerakan mahasiswanya lagi-lagi lebih banyak dilakukan di depan Polda ya. Jadi kenapa Polda? Karena Anda tahu polisi adalah suatu institusi yang seharusnya melakukan penangkapan terhadap seorang yang diduga melakukan korupsi ya, atau kemudian juga orang yang diduga menjadi tersangka korupsi. Bukan sekarang polisi digunakan oleh Jokowi sampai detik ini ya untuk menangkapi ataupun menakut-nakuti, misalnya kemarin yang terakhir adalah rektor sebuah universitas di Jakarta ya, dan kemudian rektor itu ditekan untuk supaya memecat seorang dosen ya, kepala departemen yang secara kebetulan melaporkan Jokowi ke KPK ya dalam kasus-kasus korupsi dirinya dan juga keluarganya ya. Dan kita lihat ya, ini juga terjadi di Bandung ya. Dan lagi-lagi ya, ini bukan cuma persoalan yang tadi saya katakan adili Jokowi dalam artian tulisan ya. Dan ini kemudian juga masuk ke Yogyakarta di bundaran yang namanya itu bundaran Bulak Sumur ya, depan UGM itu. Mereka kemudian juga menjadi suatu apa istilahnya itu gerakan-gerakan yang boleh dikatakan bukan cuma vandalisme adili Jokowi ya, tapi juga apa yang disebut dengan gerakan di Bulak Sumur itu ya, yang mahasiswanya itu juga meneriakkan agar Jokowi diadili ya, termasuk juga di Kota Solo yang tadi saya katakan ya, awalnya itu hanya berupa coretan adili Jokowi, tapi kemudian hari ini ya, kalau memang jadi itu juga akan ada suatu gerakan mahasiswa dan juga masyarakat mengenai adili Jokowi ya. Dan bagaimana di Surabaya ya? Surabaya juga terjadi, Kota Malang juga terjadi ya. Jadi lagi-lagi awalnya cuma vandalisme, tapi belakangan ini kemudian menjadi gerakan mahasiswa ya. Malang tadi saya katakan juga awalnya cuma vandalisme tulisan-tulisan adili Jokowi ya, dan bertebaran di Kota Malang ya. Dan ini langsung ditangani oleh polisi, langsung dihapus ya. Makassar juga demikian ya. Tapi lagi-lagi tadi saya katakan gerakan-gerakan yang awalnya itu hanya berupa suatu pernyataan melalui coretan-coretan, melalui cat semprot itu ya, yang kemudian dianggap sebagai vandalisme, sekarang sudah mulai bergerak dalam artian gerakan mahasiswa. Memang jumlah yang bergerak itu masih ratusan orang. Tapi jangan Anda lupa ya, bahwa gerakan mahasiswa itu sekali itu kemudian menemukan yang namanya itu eranya, itu bukan mustahil dia akan bisa semakin membesar ya. Nah, kita tahu ya, kemarin, hari Sabtu kemarin, mantan Menteri Koordinator Bidang Investasi dan juga Kelautan ya, Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, orang yang paling dekat dengan Jokowi, orang yang paling dipercaya oleh Jokowi, yang seakan-akan kalau sudah Luhut turun tangan, segalanya beres ya. Hari Sabtu kemarin, dia membuat satu pernyataan pers ya, bahwa 50% dari 500 triliun rupiah anggaran untuk bansos itu tidak tepat sasaran ya. Ini diucapkan oleh Luhut di depan pers ya. Kita tidak tahu persis apa tujuannya ya. Apakah ini bagian dari ia menunjukkan bahwa dia memang memiliki suatu kekesalan tersendiri terhadap Jokowi, walaupun ada juga orang yang mengatakan
bahwa Luhut tampaknya juga terkait dengan keinginan dia untuk memiliki atau mendapatkan yang disebut dengan digitalisasi bantuan sosial ya. Walaupun saya juga sudah pernah mengatakan ya di dalam YouTube saya ya, kalau Anda pergi ke daerah Jawa Tengah ya, saya beri contoh daerah Pemalang atau daerah Semarang atau daerah yang daerah tersebut ya, itu tidak sedikit rumah-rumah yang dibangun dengan batu, rumah buat saya rumah permanen, bukan setengah permanen ya. Justru di tembok depannya itu tertulis bahwa ini keluarga prasejahtera. Dia penerima bantuan sosial dan kemudian macam-macam lah ya. Tapi kalau Anda masuk sedikit ke daerah kampung yang sebetulnya rumah-rumahnya itu adalah rumah-rumah kumuh, ada yang juga separuh dinding, separuh gedek ya, separuh bilik, justru tidak ada ya tempelan ataupun tulisan semacam itu. Di sini menunjukkan bahwa apa yang dikatakan oleh Pak Luhut Binsar Panjaitan itu benar ya, bahwa memang pendataan mengenai bansos itu nggak benar. Nah, beliau hanya mengatakan bahwa dia mengamatinya itu selama 5 tahun. Tapi kita tahu yang paling tidak benar itu adalah bagaimana pembagian bansos pada saat menjelang pemilihan presiden pada 2024 yang lalu ya. Dan ini juga adalah salah satu penyebab ya mengapa Prabowo dan Gibran kemudian bisa melenggang menjadi presiden dan wakil presiden terpilih ya. Jadi apa yang ingin saya katakan di sini, sekarang satu persatu orang dekat Jokowi itu juga sudah mulai bicara bahwa ada yang tidak benar yang dilakukan oleh Jokowi. Terlepas dari Pak Luhut itu tidak bicara mengenai Jokowi, tapi yang jelas yang namanya tata laksana pembagian bansos itu terjadi pada era Jokowi dan kemudian terlebih lagi pada era ketika pemilihan umum ya, baik itu pemilihan legislatif ataupun pemilihan presiden ya, dan juga sebetulnya juga pada pemilihan kepala daerah kemarin ya. Ini yang lagi-lagi di dalam YouTube saya berapa waktu yang lalu saya juga mengatakan bahwa Jokowi itu tetap mempertahankan jumlah orang miskin, bahkan katanya jumlah orang miskin berkurang, tapi kesenjangan kita tahu makin meningkat ya, dan itu yang menyebabkan makanya rakyat lebih banyak yang kemudian tangannya di bawah mengharapkan baik itu bansos ataupun kemudian uang yang dimasukkan ke amplop dan dibagi-bagikan pada saat pemilu kemarin ya. Jadi tadi saya katakan ya, kalau ini kemudian gerakan ini terus bertambah, terus memuncak ya, bukan mustahil yang namanya gerakan tuntutan agar Jokowi ini diadili harus benar-benar dipenuhi oleh aparat keamanan, aparat hukum ya, yaitu kepolisian, kemudian juga kejaksaan dan juga KPK ya. Sebab kalau ini tidak terjadi, bukan mustahil tuntutan masyarakat agar Prabowo itu juga misalnya diganti, itu bisa terjadi. Misalnya awalnya dari tuntutan agar Gibran Raka Buming Raka itu diganti, bukan mustahil akan terjadi.